Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang administrasi humas. Nah, materi ini sangat penting karena administrasi menjadi tulang punggung keberhasilan kerja humas dalam sebuah lembaga. Administrasi humas tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga bagaimana kegiatan humas direncanakan, dicatat, dikelola, dan dilaporkan secara tertib. Pada video ini, pembahasan akan difokuskan pada administrasi humas tanpa dokumentasi visual, sehingga kita akan menekankan pada administrasi tertulis dan manajerial. Nah, sebelum masuk ke administrasi humas, kita harus tahu dulu administrasi itu apa sih? Nah, administrasi pada dasarnya adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, administrasi berfungsi untuk menata seluruh kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Sementara itu, humas atau hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang bertugas membangun hubungan baik antara lembaga dengan publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Nah, dari dua pengertian tersebut, barulah kita dapat simpulkan nih bahwa administrasi humas adalah seluruh kegiatan pengelolaan surat, agenda, informasi, laporan, dan data humas secara tertib untuk mendukung pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat. Tanpa administrasi yang baik, kegiatan humas akan berjalan tidak terarah dan sulit dievaluasi. Nah, selain pengertian, di dalam administrasi humas ada juga yang namanya tujuan, fungsi, peran, ruang lingkup, tugas, sistem, jenis, dan implementasi. Nah, kita masuk ke tujuan dari administrasi humas terlebih dahulu. Nah, tujuan utama administrasi humas adalah untuk menjamin keteraturan dan kelancaran kegiatan humas. Selain itu, administrasi humas bertujuan menyediakan data tertulis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan. Administrasi humas juga bertujuan mempermudah koordinasi antar bagian, menjaga konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik, serta menjadi alat pertanggungjawaban kegiatan humas secara formal. Dengan kata lain, administrasi humas membantu humas bekerja secara profesional dan terpercaya. Nah, lanjut ke fungsi administrasi humas. Jadi, fungsi administrasi humas memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, yaitu fungsi perencanaan, yaitu menyusun rencana kegiatan humas secara tertulis. Kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu membagi tugas humas secara jelas dan terstruktur. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan, yaitu memastikan kegiatan humas berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan dan evaluasi, yaitu menilai keberhasilan kegiatan humas. Nah, selain ada fungsi, selanjutnya ada peran administrasi humas. Peran administrasi humas adalah sebagai pendukung utama kegiatan komunikasi lembaga, penghubung informasi antara pimpinan dan publik, serta penyedia laporan kegiatan humas secara tertulis. Lanjut ke ruang lingkup administrasi humas. Ruang lingkup administrasi humas meliputi beberapa hal penting. Pertama, administrasi surat menyurat seperti surat masuk, surat keluar, dan surat undangan. Yang kedua, itu administrasi publikasi informasi tertulis seperti pengumuman dan siaran pers. Ketiga, administrasi agenda dan kegiatan humas. Keempat, administrasi hubungan internal seperti koordinasi antar unit kerja. Yang kelima, administrasi hubungan eksternal seperti kerjasama dengan mitra atau instansi lain. Semua ruang lingkup ini harus dikelola secara tertib dan sistematis.
Masuk ke tugas administrasi humas. Apa sih tugas administrasi humas? Nah, tugas administrasi humas antara lain mencatat dan mengelola surat masuk serta surat keluar, menyusun surat undangan kegiatan, pembuatan press release tertulis, dan menyusun agenda kegiatan humas. Selain itu, administrasi humas juga bertugas membuat laporan kegiatan secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan lembaga. Nah, tugas-tugas ini menuntut ketelitian, kerapian, dan konsistensi. Nah, jenis-jenis administrasi humas yang pertama adalah administrasi surat resmi. Jadi, administrasi surat resmi merupakan salah satu bentuk administrasi humas yang paling mendasar. Surat resmi berfungsi sebagai alat komunikasi formal antara lembaga dengan pihak internal maupun eksternal. Surat ini mencerminkan sikap profesional lembaga dan menjadi bukti tertulis dari suatu kegiatan atau kebijakan. Dalam administrasi humas, surat resmi meliputi surat masuk dan surat keluar. Surat masuk harus dicatat secara tertib agar informasi yang diterima tidak terlewat. Sementara itu, surat keluar harus disusun dengan bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai kaidah kedinasan. Administrasi surat resmi membantu humas menjaga kesinambungan komunikasi, mencegah kesalahan informasi, serta memudahkan penelusuran kembali apabila diperlukan di kemudian hari. Nah, yang kedua, administrasi agenda kegiatan. Administrasi agenda kegiatan berkaitan dengan pencatatan seluruh rencana dan pelaksanaan kegiatan humas. Agenda kegiatan berfungsi sebagai panduan kerja agar humas dapat menjalankan tugasnya secara terstruktur dan terjadwal. Melalui agenda kegiatan, humas dapat mengatur waktu, menentukan prioritas, serta memastikan bahwa setiap kegiatan telah dipersiapkan dengan baik. Agenda ini juga membantu pimpinan memantau aktivitas humas secara menyeluruh. Tanpa administrasi agenda yang jelas, kegiatan humas berpotensi tumpang tindih, terlambat, atau bahkan terabaikan. Nah, yang ketiga, administrasi laporan. Administrasi laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kegiatan humas yang telah dilaksanakan. Laporan berisi uraian kegiatan, tujuan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Laporan humas tidak hanya menjadi arsip internal, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang. Dengan laporan yang sistematis, pimpinan dapat menilai efektivitas program humas dan mengambil keputusan yang tepat. Administrasi laporan menunjukkan bahwa humas bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, administrasi data mitra dan media. Administrasi data mitra dan media berkaitan dengan pencatatan informasi pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga. Data ini mencakup nama instansi, alamat, kontak, serta bentuk kerjasama yang telah terjalin. Pengelolaan data mitra dan media secara rapi membantu humas menjalin hubungan jangka panjang yang berkesinambungan. Selain itu, data ini memudahkan koordinasi dan komunikasi ketika lembaga membutuhkan dukungan atau kerjasama lanjutan. Administrasi data yang baik mencerminkan kesiapan lembaga dalam membangun jaringan komunikasi yang profesional. Nah, yang kelima, administrasi notulen rapat. Administrasi notulen rapat merupakan pencatatan hasil pembahasan dan keputusan rapat yang berkaitan dengan kegiatan humas. Notulen berfungsi sebagai pedoman tidak lanjut atas hasil rapat yang telah disepakati bersama. Dengan notulen yang tertulis dengan jelas, setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Notulen juga mencegah perbedaan penafsiran terhadap keputusan rapat. Administrasi notulen rapat menjadi alat penting dalam menjaga konsistensi dan administrasi humas bekerja. Jadi, sistem administrasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem administrasi manual dan sistem administrasi digital. Kalau sistem administrasi manual itu masih banyak digunakan, terutama di lembaga yang belum sepenuhnya berbasis digital. Sistem ini meliputi penggunaan buku agenda, map surat, dan lembar laporan. Keunggulan sistem manual adalah kemudahan penggunaan dan tidak
bergantung pada teknologi. Namun, sistem ini membutuhkan ketelitian tinggi dan ruang penyimpanan yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi manual harus dilakukan secara rapi dan konsisten. Yang kedua adalah sistem administrasi digital. Nah, ini itu memanfaatkan teknologi seperti email resmi, spreadsheet, dan sistem arsip digital. Sistem ini memungkinkan pengelolaan administrasi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Administrasi digital membantu humas menghemat waktu, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memudahkan pencarian data. Selain itu, sistem ini mendukung kerja humas yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, penggunaan sistem administrasi humas yang rapi dan teratur, baik secara manual maupun digital, akan meningkatkan efisiensi kerja humas. Administrasi yang baik membantu mengurangi kesalahan informasi, memperlancar koordinasi, serta memperkuat citra profesional lembaga di mata publik. Dengan demikian, administrasi humas bukan sekadar kegiatan pendukung, tetapi menjadi bagian strategis dalam keberhasilan hubungan masyarakat. Lanjut ke implementasi administrasi humas di lembaga. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana administrasi humas diterapkan secara nyata di lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, implementasi ini menunjukkan bahwa administrasi humas bukan konsep teoritis semata, melainkan praktik sehari-hari yang sangat menentukan kualitas komunikasi lembaga. Nah, yang pertama, mengelola berita kegiatan sekolah atau kampus. Salah satu bentuk implementasi administrasi humas adalah pengelolaan berita kegiatan secara tertulis. Setiap kegiatan penting lembaga seperti rapat besar, kegiatan akademik, atau kerjasama perlu disusun menjadi berita resmi. Administrasi humas berperan dalam menyusun naskah berita kegiatan secara sistematis, memastikan informasi akurat, jelas, dan sesuai kebijakan pimpinan, dan mengatur alur persetujuan sebelum berita dipublikasikan. Dengan administrasi yang tertib, informasi yang keluar dari lembaga menjadi satu suara tidak simpang siur dan mencerminkan profesional institusi. Lalu, mengelola administrasi kegiatan resmi lembaga. Dalam kegiatan resmi, administrasi humas terlibat sejak tahap perencanaan, mulai dari penyusunan surat undangan, penjadwalan agenda kegiatan, hingga pencatatan pihak-pihak yang terlibat. Administrasi humas memastikan bahwa agenda kegiatan tersusun rapi dan terdokumentasi secara tertulis. Lalu, koordinasi antar bagian berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan informasi waktu, tempat, maupun peserta. Dengan demikian, administrasi humas menjadi pengendali ketertiban kegiatan lembaga. Lanjut, menyusun laporan humas bulanan atau tahunan. Nah, laporan merupakan produk utama administrasi humas. Laporan humas berisi rangkuman kegiatan, capaian, kendala, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Melalui laporan ini, pimpinan dapat menilai kinerja humas secara objektif. Lembaga memiliki catatan resmi kegiatan humas, lalu humas dapat melakukan evaluasi dan perencanaan lanjutan. Tanpa laporan tertib, kegiatan humas akan sulit diukur dan dikembangkan. Lanjut, mengelola media sosial resmi lembaga secara administratif. Walaupun media sosial bersifat digital, pengelolaannya tetap memerlukan administrasi humas yang jelas. Setiap unggahan harus direncanakan, dicatat, dan dikendalikan. Nah, administrasi humas berperan dalam menyusun jadwal unggahan informasi resmi, lalu menentukan jenis informasi yang boleh dipublikasikan, lalu menjaga etika dan citra lembaga dalam komunikasi digital. Dengan administrasi yang baik, media sosial lembaga menjadi sarana komunikasi yang efektif, bukan sumber masalah. Nah, dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi humas adalah pondasi dari seluruh aktivitas komunikasi lembaga. Administrasi yang tertib akan meningkatkan citra lembaga, menumbuhkan kepercayaan publik, dan menunjukkan profesionalitas organisasi. Tanpa administrasi yang baik, humas akan bekerja secara reaktif dan tidak terarah.
Sebagai penutup ke pembahasan, penting untuk kita pahami bahwa administrasi humas bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi merupakan bagian strategis dalam manajemen lembaga. Administrasi humas memastikan setiap kegiatan komunikasi berjalan terencana, tertib, transparan, dan berkelanjutan. Melalui administrasi yang baik, lembaga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan publiknya, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan administrasi humas harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lembaga modern, khususnya di bidang pendidikan. Nah, dari penjelasan tadi, semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya administrasi humas dan dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.